Unsure. Batman, what do we do? We try not to die. Are you ready? Ready. Let's go, Light. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film The Flash. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Kisah dimulai dengan Barry Allen atau The Flash yang pagi-pagi mendapat panggilan dari Alfred jika saat ini ada perampokan di sebuah rumah sakit di Gotham City. Di sisi lain, Batman atau Bruce Wayne juga sedang membantu dengan cara mengejar gerombolan perampok yang berhasil mencuri sebuah virus mematikan dari suatu rumah sakit. Lalu terjadilah kejar-kejaran yang epik. Kembali ke rumah sakit, bangunan sisi timur rumah sakit tiba-tiba roboh, sedangkan di dalamnya terdapat seorang perawat yang terkunci bersama beberapa orang bayi. Tak lama gedung tersebut pun roboh dan si perawat terjatuh bersama para bayi. Di tempat lain, Batman masih saja terlibat aksi kejar-kejaran bersama si perampok. Namun sayangnya, mobil tak bisa dikendalikan sehingga membuat Batman bersama si perampok yang membawa virus terjatuh ke laut. Batman harus sekuat tenaga untuk naik ke atas, karena jika virus tersebut jatuh ke laut, maka setengah penduduk Gotham City akan tewas terjangkit virus mematikan. Lalu tiba-tiba, beruntung saat akan terjatuh muncul Wonder Woman dengan cambuk ajaibnya datang membantu Batman. Setelah kekacauan barusan, Barry pun terlambat masuk kerja. Dan ternyata tak hanya sekali Barry terlambat seperti ini melainkan setiap hari sehingga Barry harus sering dimarah oleh atasannya. Setelah itu, Barry tak sengaja bertemu dengan teman kuliahnya dulu yang bernama Iris West, yang merupakan seorang jurnalis. Iris menghampiri Barry untuk menyemangatinya karena saat ini ayah Barry harus dipenjara dan akan menjalani persidangan. Seperti yang kita ketahui di film Flash sebelumnya, ayah Barry dituduh telah membunuh istrinya sendiri. Malam harinya, Barry menghubungi sang ayah di dalam penjara dan mengatakan jika saat ini Barry sudah menemukan rekaman CCTV yang sudah diperjelas videonya, agar membantu sang ayah di persidangan serta membuktikan jika ayahnya tidak bersalah. Dan memang, saat kejadian ayah Barry sedang berada di sebuah supermarket. Tapi di sini ayah Barry yang bernama Henry mencoba menenangkan anaknya dan tak usah memikirkannya. Karena sedih, Barry pun pergi ke rumah lamanya untuk mengingat momen bersama sang ibu saat masih kecil. Di sini diperlihatkan jika saat Barry masih kecil keluarganya sangat harmonis dan kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Tapi suatu hari ayah Barry pergi ke supermarket untuk membeli saus tomat karena istrinya lupa membelinya tadi pagi. Namun sayang, saat Henry baru saja pulang ia harus melihat istrinya yang sudah bersimbah darah. Barry yang teringat ibunya pun sangat sedih dan galau sehingga Barry berlari sangat kencang. Tanpa ia sadari, Barry sudah memasuki ruang waktu. Di sana ia melihat kejadian tadi pagi saat menyelamatkan si perawat dan bahkan Barry bisa saja kembali ke masa lalu. Sadar bisa kembali ke masa lalu, Barry menemui Bruce untuk memberitahu hal tersebut. Barry mengatakan jika ia berniat kembali ke masa lalu untuk mencegah kematian ibunya dan ia juga bisa membantu Bruce agar kedua orang tuanya juga bisa diselamatkan. Namun, Bruce menolak hal tersebut, karena itu bisa saja merusak masa depan dan juga masa lalu. Terlebih lagi, kehilangan itulah yang membuat diri mereka saat ini menjadi seorang pahlawan. Tak lama setelah perbincangan, Iris tiba-tiba datang untuk mengunjungi Barry.
Mereka berdua pun berbincang hingga akhirnya, Iris mengatakan sesuatu yang membuat Barry sadar jika ia bisa saja kembali ke masa lalu tanpa ketahuan oleh siapapun. Barry berniat kembali ke masa lalu saat ibunya pergi berbelanja dan berniat menaruh saus tomat agar ayahnya tak perlu pergi ke supermarket. Tanpa sepengetahuan Bruce, Barry pun nekat pergi ke ruang waktu untuk pergi ke masa lalu. Akhirnya setelah sampai di masa lalu, Barry memasuki supermarket tempat sang ibu berbelanja dan memasukkan saus tomat ke dalam keranjang belanjaan ibunya dengan sangat cepat tanpa sepengetahuan sang ibu. Saat kembali ke ruang waktu, rencana Barry ternyata berhasil menyelamatkan ibunya dari kematian dan hal itu membuat Barry sangat bahagia. Namun anehnya, tiba-tiba sesosok makhluk misterius datang dan meninju Barry hingga keluar dari ruang waktu tersebut. Setelah keluar dari ruang waktu, Barry terlihat sangat gembira karena melihat ibunya masih hidup sampai sekarang. Dan rencana Barry menaruh tomat di troli itu pun berhasil. Barry kemudian menjalani kehidupan yang selama ini ia inginkan, yaitu bisa bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba tanpa diduga dari luar, terlihat jika ada dua Barry di dunia ini yang membuat Barry panik. Barry yang berambut gondrong ini adalah Barry saat berusia 18 tahun. Yang kita sebut aja dengan sebutan yang Barry, sedangkan yang asli kita sebut dengan Barry. Untuk mencegah kebingungan orang tuanya, mau gak mau Barry pun harus menemui yang Barry dan mengaku jika ia berasal dari masa depan sekaligus mempunyai kekuatan, yaitu kecepatan super. Sadar jika hari itu adalah hari ia mendapat kekuatan supernya, Barry kemudian mengajak yang Barry untuk pergi ke suatu tempat di mana Barry mendapatkan kekuatannya. Karena pintu tempat tersebut terkunci, Barry kemudian menggunakan kekuatannya untuk menembus tembok. Secara diam-diam mereka berdua pun berhasil masuk ke tempat yang dituju, yaitu sebuah laboratorium. Barry pun segera menyiapkan tempatnya agar kembarannya disambar oleh petir. Tapi begitu tahu jika akan tersambar petir, yang Barry ketakutan dan ingin pergi. Hingga terjadi perdebatan. Karena kegaduhan itu, alarm di tempat tersebut pun berbunyi dan penjaga keamanan memeriksa ruangan tersebut. Barry yang masih dalam keadaan sempoyongan karena tersambar petir, mencoba menembus tembok untuk kabur. Tapi sayang, kekuatannya menghilang termasuk kecepatannya akibat sambaran petir tadi. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil pulang ke rumah yang Barry. Namun tanpa diduga, kekuatan Barry sudah berpindah ke yang Barry setelah tersambar petir. Mengetahui hal tersebut, yang Barry pun langsung menggunakan kekuatannya dengan sembrono. Barry mencoba menjelaskan tentang kekuatan tersebut, tapi yang Barry tak mempedulikannya dan masih terus berlari dengan penuh semangat. Akibat kecerobohannya, yang Barry membuat kekacauan di sekitar kota metropolis. Saat yang Barry pulang, Barry terlihat sangat kesal karena gak mau mendengarkan peringatan darinya. Keesokan harinya, Barry mencoba melatih yang Barry agar bisa mengendalikan kekuatannya dengan maksimal. Ia juga meminjamkan kostumnya agar kembarannya bisa lari tanpa menimbulkan gesekan yang bisa membuat tubuhnya terbakar. Tak lama kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan sebuah berita jika Jenderal Zod akan datang untuk mencari Superman. Tentu saja Barry ketakutan karena saat kejadian sebelumnya Barry yang baru saja mendapatkan kekuatannya hanya bisa menyelamatkan satu anak kecil saat Jenderal Zod akan menghancurkan bumi. Satu-satunya orang yang bisa menghentikan Jenderal Zod adalah Superman. Barry kemudian pulang untuk mencari keberadaan anggota Justice League. Awalnya, Barry menelpon ayah dari Aquaman tapi nihil. Aquaman ternyata tidak ada dan tidak pernah dilahirkan.
Kemudian ia mencoba mencari Wonder Woman tapi lagi-lagi nihil. Tidak ada Wonder Woman di sana dan anggota Justice League lainnya pun tidak berhasil ditemukan. Sehingga Barry akhirnya sadar jika saat ini ia sedang berada di universe yang berbeda. Namun, beruntung di universe saat ini ia menemukan Batman sehingga Barry pun langsung mencari keberadaan Batman. Setelah sampai di kediaman Batman, mereka berdua masuk dan tidak menemukan orang sama sekali di dalam rumah yang sangat besar tersebut. Tapi saat memasuki dapur, tiba-tiba Zucchini square. ternyata bapak gondrong tersebut adalah Bruce Wayne dari universe lain yang terlihat berantakan karena tidak mengurus dirinya. Setelah semua tenang, Barry menjelaskan ke Bruce jika ia datang dari masa depan untuk mengubah masa lalunya. Bruce kemudian mengatakan jika Barry mengubah masa lalu maka akan terjadi realitas baru dan realitas baru tersebut bisa hancur karena ulahnya. Barry kemudian meminta bantuan Bruce untuk menemukan Superman agar Jenderal Zod bisa segera dihentikan. Namun, Bruce menolak karena saat ini ia sudah pensiun dikarenakan di universe ini Gotham City sudah damai dan keberadaan Batman tidak diperlukan lagi di tempat tersebut. Karena Bruce tak bisa diandalkan, Barry kemudian masuk ke ruangan rahasia milik Bruce yang berada di bawah tanah. Di sana, terdapat peralatan canggih milik Bruce yang sudah lama tidak terpakai. Dengan menggunakan komputer milik Bruce, Barry kemudian mencari keberadaan Superman, sedangkan yang Barry terlihat cuek dan memilih untuk bermain melihat-lihat isi ruangan tersebut. Hal ini membuat Barry kesal karena yang Barry tidak menganggap serius masalah ini. Merasa terus diatur Barry, yang Barry akhirnya juga ikut kesal dan merasa hanya diperintahkan dan tidak mengatakan apa tujuannya ke tempat tersebut. Sadar jika diawasi oleh Bruce, Barry kembali mencoba meminta bantuan Bruce yang akhirnya merasa tersentuh dengan perkataan Barry. Bruce akhirnya setuju dan membuka ruangan kostum Batman-nya dan bersiap membantu Barry. Beberapa saat kemudian, Barry yang terbangun dari tidurnya tiba-tiba mendapatkan berkas berisi lokasi kapsul dari Superman yang saat ini berada di pangkalan militer rahasia milik Rusia. Batman juga akan membantu mereka berdua untuk mencari Superman, namun saat telah menemukannya, Bruce tidak mau terlibat lagi dengan urusan mereka. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di markas militer Rusia dan secara diam-diam berhasil masuk ke dalamnya. Namun sayang, yang Barry tak sengaja membuat kegaduhan yang membuat mereka ketahuan dari orang-orang di tempat tersebut. Setelah melumpuhkan penjaga mereka bertiga akhirnya menemukan kapsul milik Superman. Namun saat berhasil masuk, mereka tidak menemukan Superman melainkan menemukan seorang gadis yang bernama Kara dengan keadaan yang cukup lemah. Barry yang merasa kasihan kemudian membawa gadis tersebut untuk diselamatkan dan keluar dari pangkalan tersebut. Namun, untuk keluar dari tempat tersebut tidaklah mudah. Dengan pengamanan yang berlapis mereka terpaksa masih harus melawan para penjaga yang terus berdatangan untuk menangkap mereka semua. Sayangnya saat sudah di luar, mereka berhasil ditangkap. Namun tiba-tiba, Kara yang sebelumnya pingsan langsung terbangun dan berhasil menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Hal ini terjadi karena Kara menjadi sehat kembali setelah terkena sinar matahari. Kemudian, mereka tiba di rumahnya Bruce. Kara yang sebelumnya pingsan lagi kembali tersadar. Ternyata alasan Kara datang ke bumi adalah bertugas menjaga Superman yang sebelumnya dikirim menggunakan kapsul. Namun ternyata, Superman tidak pernah sampai ke bumi malahan Kara yang merupakan sepupunya Superman yang berhasil sampai ke bumi. Yang Barry kemudian membawa Kara ke atap agar bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan ternyata Kara ini adalah seorang Supergirl yang memiliki kekuatan mirip seperti Superman.
Yang Barry mengatakan jika saat ini mereka membutuhkan bantuan Kara untuk mengalahkan Jenderal Zod agar bumi bisa diselamatkan. Namun Kara menolaknya. Ia menganggap jika manusia adalah makhluk yang jahat, karena selama ini telah mengurung dan menyiksanya di dalam sebuah bunker. Meskipun Yang Barry mencoba membujuk dan menjelaskan jika semua manusia tidak seperti itu, Kara tetap tidak peduli dan memutuskan untuk pergi mencari Jenderal Zod. Saat tiba di tempat Jenderal Zod yang bertemu dengan para militer bumi, Zod dibuat marah karena manusia gagal mendapatkan orang yang ia cari. Kemudian, Jenderal Zod murka dan menyatakan perang kepada manusia bumi. Di markasnya Bruce, Barry meminta bantuan Bruce agar ia bisa tersambar petir lagi untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Bruce pun setuju namun memperingatkan Barry jika hal ini beresiko sangat besar bahkan bisa membunuh Barry. Tapi, Barry tak peduli dan tetap nekat karena ini semua demi sang ibu. Ternyata tak jauh dari sana ada, Yang Barry yang mendengar percakapan mereka berdua akhirnya tahu jika kedatangan Barry adalah untuk menyelamatkan ibunya. Perlengkapan untuk mengalirkan kekuatannya pun disiapkan, bahkan Bruce juga membuat penghantar listrik berlogo Batman seperti layangan. Setelah semuanya siap, Bruce langsung menyalakan mesinnya dan saat itu juga petir pun langsung menyambar layangan tersebut. Sayangnya rencana tak berjalan lancar, Barry malah terluka sangat parah setelah tersambar petir. Namun, Barry tak menyerah dan meminta Bruce untuk melanjutkannya tapi ternyata alat penghantar listriknya rusak dan rencana pun tak bisa dilanjutkan. Tak lama kemudian, Kara kembali dan membantu Barry untuk menuju ke atas awan agar ia tersambar petir. Ternyata hal itu berhasil dan Barry pun kembali mendapatkan kekuatannya. Setelah sadar, Barry akhirnya bisa memakai kostumnya kembali sedangkan Yang Barry membuat kostumnya sendiri dari kostumnya Batman yang ia modifikasi. Untuk menghadapi Jenderal Zod, tentu saja mereka meminta bantuan Batman karena 3 orang tidak akan cukup melawannya. Bruce pun ternyata setuju untuk membantu mereka bertiga. Kemudian mereka segera pergi ke medan pertempuran untuk menghentikan Jenderal Zod yang sedang menghancurkan militer manusia. Tapi begitu sampai, pihak militer malah menembaki pesawat Batman karena mereka menganggap jika pesawat Batman adalah pesawat milik Jenderal Zod. Barry yang baru pertama kali bertarung sempat ketakutan karena musuh yang ia lawan saat ini sangatlah kuat. Sedangkan di sisi lain Kara bertemu Jenderal Zod untuk menanyakan keberadaan Superman. Zod kemudian mengatakan jika ia saat ini memerlukan darah dari Kara untuk membuat bumi menjadi dunia baru, karena darah dari Superman tidaklah cocok. Mendengar jika Superman telah tewas, Kara terlihat sangat marah dan langsung menyerang Jenderal Zod secara membabi buta. Di sisi lain, Yang Barry terlihat masih saja kesulitan dalam mengendalikan kekuatannya. Namun, Barry tetap sabar untuk membantu Yang Barry. Di waktu bersamaan, pesawat Batman berhasil ditembak dan kursi pelontarnya mengalami kerusakan. Ia kemudian memutuskan untuk menabrakkan pesawatnya ke pesawat Jenderal Zod namun sayang itu sia-sia, karena pesawat Jenderal Zod dilapisi oleh lapisan pelindung yang tak terlihat. Di sisi lain, Kara juga harus tewas dan Jenderal Zod berhasil mendapatkan darahnya. Mendengar Bruce dan Kara tewas, Yang Barry tanpa berpikir panjang, langsung berlari sangat cepat untuk memasuki ruang waktu. Ia bertujuan untuk kembali ke masa lalu dengan menyelamatkan Bruce dan Kara. Barry yang melihatnya mencoba mengingatkan Yang Barry untuk membatalkan niatnya tersebut. Namun lagi-lagi, Yang Barry tidak peduli dan terus-terusan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Bruce dan juga Kara. Ternyata semua itu sia-sia karena Bruce dan Kara masih saja tetap tewas walau bagaimanapun rencana yang mereka buat. Dan akibat dari Yang Barry yang terus-terusan merusak waktu membuat beberapa multiverse terbuka dan akan saling bertabrakan. Barry mencoba menjelaskan jika tidak semua masalah ada solusinya dan terkadang kita harus merelakannya. Tak peduli seberapa banyak Yang Barry mencoba, Bruce, Kara, dan ibunya tetap akan tewas karena itu adalah takdirnya. Dan dunia Yang Barry saat ini sudah ditakdirkan untuk hancur karena Jenderal Zod. Yang Barry masih saja ingin terus mencobanya, tapi saat Barry akan menghentikannya, makhluk misterius sebelumnya tiba-tiba datang kembali. Saat Yang Barry akan menyerangnya ternyata makhluk itu adalah Yang Barry yang sudah menjadi The Dark Flash.
The Dark Flash sengaja mendorong Barry agar yang Barry terus-terusan merusak waktu sehingga menjadi The Dark Flash. Beberapa multiverse terlihat sudah mulai terbuka lebar dan mulai bertabrakan. Jika tak segera dihentikan maka seluruh multiverse tersebut akan hancur. The Dark Flash mengaku jika tak lama lagi ia akan berhasil menyelamatkan semua orang dan satu-satunya orang yang menghalanginya adalah Barry. Beruntung, saat akan dibunuh yang Barry mengorbankan dirinya sendiri sehingga ia pun tewas karena serangan The Dark Flash. Dengan tewasnya yang Barry, otomatis The Dark Flash pun ikut tewas karena ia adalah yang Barry dari masa depan. Akhirnya, multiverse kembali normal dan Barry segera kembali ke masa lalu untuk menemui ibunya. Setelah kembali ke masa lalu, ia menjumpai sang ibu kemudian mengambil saus tomat yang sebelumnya ia taruh di dalam keranjang belanjaan. Hal itu dilakukan agar takdir kematian ibunya tercapai sehingga dunia Barry kembali normal. Setelah rencana berhasil dilakukan, Barry kembali ke dunia aslinya yang saat itu bertepatan dengan hari persidangan sang ayah. Walaupun terlambat, akhirnya ia sampai di persidangan dan mendengar keputusan hakim yang akhirnya membebaskan sang ayah. Henry dinyatakan tidak bersalah karena rekaman CCTV menunjukkan jika Henry saat itu benar-benar berada di supermarket untuk membeli saus tomat. Setelah sidang selesai, Bruce pun datang menemui Barry. Namun, bukan Bruce yang kita kenal di film ini, melainkan Bruce dari film Batman yang lain. Lalu di scene kredit, terlihat Barry yang menemui Aquaman, namun dalam keadaan yang cukup mabuk. Gimana menurut kalian guys? Apakah Barry sedang berada di universe lain? Silahkan komen di kolom komentar ya. Demikian alur cerita dari film The Flash. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update film-film terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.